Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 7 and today we will presentation. But before beginning presentation, let me introduce the speaker. In this group there are 4 speakers. There is me, Rikina Fetalarsati, and then Indah Laras, next Ilham Arifianto, and last is Eli Fauzia. Jadi hari ini kami akan presentasikan mengenai silabus khususnya untuk SMA kelas 10. Dan saya sendiri akan menjadi fourth speaker dan saya akan membahas mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di mana kompetensi inti itu ada 4 dan untuk kompetensi dasarnya saya menjelaskan satu materi dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh next speaker. Dari KI1 dan KI2 adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, berikut dengan gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Tiga sendiri memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaneria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI4-nya sendiri ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasan pronoun like subject, objective, and possessive. Untuk KD 4.1-nya menyusun teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar sesuai dengan konteks. Untuk materi pembelajarannya ada fungsi sosial seperti mengenalkan, menjalin hubungan interpersonal dengan teman ataupun guru. Kemudian ada struktur teks, diantaranya ada memulai dan menanggapi yang diharapkan ataupun di luar dugaan. And the next is unsur kebahasaan. Dari sebutan anggota keluarga inti dan yang lebih luas dan orang-orang terdekat lainnya seperti hobi dan kebiasaan. And then verba it's like be, have, go, work, live itu dalam simple present tense. Kemudian ada subject pronouns, it's like I, you, we, they, he, she, it. And then kata ganti possessive my, your, his, dan sebagainya. Kemudian ada kata tanya who, which, how, dan seterusnya. Kemudian nominasi singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Kemudian ada ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Kemudian yang terakhir ada deskripsi diri sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di kompetensi inti. Thank you Laras. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Laras.
Kompetensi dasar 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya 4.2 menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Selanjutnya 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk 4.3-nya menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Untuk materi pembelajarannya yaitu fungsi sosial, menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Struktur teksnya memulai dan menanggapi, kemudian unsur kebahasaannya adalah mengungkapkan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap, dan menanggapinya kemudian nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, thus, my, their, dan sebagainya. Bagi topik interaksi antar guru dan murid di dalam dan di luar kelas yang melibatkan ucapan selamat dan memuji yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Pelajarannya memiliki fungsi sosial yang menyatakan rencana, menyarankan, dan sebagainya. Struktur teksnya memulai dan menanggapi. Kemudian unsur kebahasaannya, ungkapan, pernyataan, niat yang sesuai dengan modal, be going to, would like to, lalu nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan sebagainya, dan ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Untuk topiknya adalah interaksi antar guru dan murid di dalam dan di luar kelas, melibatkan pernyataan niat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI. Selanjutnya KD 3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4 teks deskriptif. 4.4.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan dan tulis, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal. 4.4.2 menyusun teks deskriptif, lisan, dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Pembelajarannya fungsi sosial membanggakan, menjual, mengenalkan, mengidentifikasi, mengkritik, dan sebagainya. Struktur teks dapat mencakup identifikasi seperti nama, keseluruhan, dan bagian. Kemudian sifat seperti ukuran, warna, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Kemudian fungsi, manfaat, tindakan, dan kebiasaan. Unsur kebahasaannya 1. Kosakata dan istilah terkait dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. 2. Adverbial terkait sifat seperti quiet, very, extremely, dan seterusnya. 3. Kalimat deklaratif dan interrogatif dalam tense yang benar. 4. Nomina, singular, dan plural secara tepat dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan sebagainya. 5. Ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Untuk topiknya, deskripsi tempat wisata dan bangunan bersejarah yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di dalam KI. Kompetensi dasar 3.5 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi
dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Terus ada KD 4.5, teks pemberitahuan atau announcement, tentang teks pemberitahuan atau announcement ya. Terus bawahnya ada 4.5.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. 4.5.2, menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Materinya, fungsi sosial, menjalin hubungan interpersonal dan akademik antar peserta didik, guru, dan sekolah. Struktur teks, istilah khusus. Yang pertama, istilah khusus terkait dengan jenis pemberitahuannya. Yang kedua, informasi khas yang relevan. Yang ketiga, gambar, hiasan, dan komposisi warna. Terus ada unsur kebahasaan. Pertama, ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam announcement atau pemberitahuan. Kedua, nomina singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Yang ketiga ada ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topik, pemberitahuan kegiatan, kejadian yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI, yang termuat dalam kompetensi inti. Multimedia, layout, dan dekorasi yang membuat tampilan teks pemberitahuan lebih menarik. Selanjutnya ada KD 3.6, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau, yang merujuk waktu kejadiannya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan simple past tense dan present perfect tense. Terus ada KD 4.6, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materinya ada fungsi sosial, menjelaskan, mendeskripsikan, menyangkal, menanyakan, dan sebagainya. Terus struktur teks, memulai dan menanggapi. Terus unsur kebahasaan, yang pertama, kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple past tense dan present perfect tense. Kedua ada adverbial dengan since, ago, now, close, dan adverbial penunjuk waktu. Terus yang ketiga ada nomina singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Terus yang keempat, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topiknya kegiatan, tindakan, kejadian, peristiwa yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam kompetensi inti. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Eli. Silahkan. Oke, terima kasih untuk 3.7 di sini membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan maupun tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.7 teks recount tentang peristiwa bersejarah. 4.7.1-nya menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount lisan dan tulisan terkait peristiwa bersejarah. Kemudian 4.7.2 menyusun teks recount lisan dan tulisan pendek ataupun sederhana terkait peristiwa bersejarah dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Dan untuk materinya di sini
Materinya di sini fungsi sosialnya ada melaporkan, menceritakan berbagai pengalaman, mengambil teladan dan mengembangkannya. Untuk struktur teksnya sendiri di sini mencakup orientasi, urutan kejadian atau kegiatan dan orientasi ulang. Dan untuk unsur kebahasaan, kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple past dan past continuous atau present perfect dan yang lainnya diperlukan. Kemudian ada adverbia penghubung waktu seperti first, then, after that, before, when, finally, dan sebagainya. Dan juga adverbia dan frasa proporsional menunjukkan waktu. Terus kemudian nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Kemudian ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, tulisan tangan. Kemudian untuk topiknya sendiri di sini kita menggunakan peristiwa bersejarah yang dapat menunjukkan perilaku yang termuat pada KI 1. Untuk selanjutnya 3.8 membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan maupun tulisan dengan memberikan dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.8 di sini menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif lisan ataupun tulisan sederhana dengan legenda rakyat. Untuk fungsi sosialnya sendiri di sini agar mendapatkan hiburan atau menghibur dan mengajarkan nilai-nilai luhur dan mengambil teladannya. Kemudian struktur teksnya di sini mencakup orientasi, komunikasi, resolusi, dan orientasi ulang. Kemudian untuk unsur kebahasaannya di sini kalimat-kalimat dalam simple past tense dan past continuous dan lainnya yang relevan. Kemudian kosakatanya terkait karakter, watak, setting dalam legenda tersebut, dan adverbianya dengan adverbia penghubung dan penunjuk waktu. Kemudian ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan dengan tepat. Untuk topiknya sendiri di sini teks naratifnya menggunakan cerita legenda yang dapat menumbuhkan perilaku yang terkait dalam KI 1. Nah, dan yang terakhir di sini ada 3.8. Dan yang terakhir sini ada 3.9 menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK atau MAK. Kemudian untuk 4.9-nya menangkap makna terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan secara kontekstual lirik lagu terkait kehidupan remaja. Fungsi sosialnya untuk apa? Untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan karakter yang positif. Kemudian unsur kebahasaannya kosakata dan tataan bahasa dalam lirik lagu, dan ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangannya. Untuk topiknya sendiri di sini hal-hal yang dapat memberikan keteladanan dan menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI 1. Oke kah? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Okay, I think it's enough for us. Thank you so much for your attention. And then mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan jaringan yang menyebabkan presentasi ini berjalan kurang cukup baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.